Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari para pencinta musang son di seluruh Indonesia son. Lagi banyak banget yang komen ya? Iya, karena di episode kemarin kita ada musang son, ya kan sebagai bintang tamu datang sini. Musang ini maksudnya ada kepanjangannya atau apa? Enggak ada. Tapi yang pasti enggak kena tarif 32% son musang yang datang ke sini son, ya kan? Karena sih tidak ada Trump son. Enggak ada Trump. Begitu. Kan kita kena juga gimana sih? Enggak kan musangnya enggak kena maksud gue. Musangnya enggak kena. Masuk hewan-hewan eksotis gak? Tidak masuk ya. Karena memang hewan Indonesia itu dan liar kan? Liar. Iya, walaupun banyak yang ngira itu luwak son katanya son. Iya. Oh mirip sih. Jadi banyak juga yang bilang katanya, oh itu apa di endoskopi luwak apa gimana? Katanya begitu son katanya son. Kasih kopi gitu. Katanya di endoskopi luwak. Iya. Kalau di endos ya pasti ada dong di depan sini. Tidak mungkin teman-teman gitu kan. Ngomong-ngomong soal tarif Trump nih. Ini kan katanya mulai banyak yang negosiasi nih kan negara kan. Oh negosiasinya bagaimana? Negosiasi. Contoh Cina ya kan. Ditawarin sama Amerika, oke gue diskon gitu biaya masuknya. Tapi gue bisa beli TikTok. Begitu katanya. Waduh. Nah kira-kira kalau Indonesia ada gak yang bisa dijual sih? Oh banyak buat dong. negosiasi. Banyak. Apa tuh kira-kira? Kan udah ada yang dijual satu kan. Yang emas. Nggak tahu ada lagi apa enggak ya abis itu ya. Soalnya Menko-nya udah ngomong kan, Menko kita kan. Dia bilang nggak bakal bales. Dia bilang mau negosiasi katanya. Oh. Itu makanya kira-kira apa ya kira-kira ya? Saya nggak tahu ya. Soalnya Jepang sama Korea Selatan itu sudah bekerja sama dengan Cina katanya. Oh gitu. Mana langsung bertemu ngomongin katanya kebijakan si Trump ini son katanya son. Oh. Nyentilnya malah ke TikTok tapi tetap. Iya makanya. Ya kan. Ini apa karena Trump mau bikin makan sore gratis apa gimana? Brunch gratis. Brunch gratis ya kan? Gratis. Iya, aku tiba-tiba dinaikin tarif ini. Ada apa nih yang nguber-nguber pajak begini son ya kan? Pecah. Gitu. Ya, tapi mudah-mudahan Indonesia tidak terdampak sama sekali ya soalnya mudah-mudahan ya. Semoga ya. Walaupun mungkin saya dengar-dengar ini ya, para sugar daddy harus segera menukar ke USD son karena harga iPhone bisa naik son gara-gara kebijakan ini son katanya begitu katanya. 40 juta katanya. Biasanya bisa buat 2 simpenan jadi 1 doang son. Astagfirullah itu son. Anda yang menyimpan astagfirullah Anda ya kan. Oke kalau gitu sekarang langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode terbaru yang sudah ditunggu-tunggu ya kan. Yang tentunya pasti bakalan seru banget karena ini kita merupakan hasil dari live kita setiap hari Selasa. Betul sekali. Bareng sama para sobat loteng son. Ya kan topik-topik hari ini tentunya akan mencekam, seru ya kan dan misteri. Discord kita udah baru tampilannya sih. Discord kita sekarang udah keren bro. Ya kan. Jadi kalau kalian nggak join ya, ini menurut saya ya kalau Gen Z pasti FOMO ya kan. Kalau sampai nggak join Discord kita, makanya cek aja link di deskripsi, oke? Dah langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lo tahu gak sih cerita tentang bocah jenius yang sekarang malah nganggur son? Bisa nganggur sih. Kemarin daftar ASN soalnya lagi ditahan. Enggak bukan ya. Ini cerita dari seorang bocah yang berasal dari negara Cina. Karena di Indonesia udah biasa jenius nganggur. Udah biasa udah. Jadi beban orang tua udah biasa itu. Jadi orang yang gue ceritain ini bernama Zhang Xinyang. Si Zhang ini lahir di tahun 1995. Berarti sekarang umurnya sekitar 30 lah ya. Saking jeniusnya si Zhang ini, dia sampai dijuluki sebagai anak ajaib son di Cina. Bisa nyembuhin orang gak? Enggak. Maksudnya kalau di Indonesia kan anak ajaib itu ya Ponari gitu ya, salah satunya, atau ya Joshua Suherman gitu kan. Ada dulu sinetronnya tuh Joshua Suherman ya kan, anak ajaib. Saya sampai punya cita-cita mau jadi profesor dulu son gara-gara Joshua son. Oh iya. Ternyata juga malah jadi pro jungler sekarang. Tapi gak apa-apa son, seenggaknya bukan pro. Di umur 10 tahun, anak ini sudah masuk kuliah son di Universitas Beihang, salah satu universitas ternama di Cina. Dia ini ngambil jurusan matematika son. Kemudian setelah lulus menjadi sarjana di umur 13 tahun, dia langsung ngambil studi pasca sarjana dan kemudian mengambil PhD di usia 16 tahun son. Tentunya anak ini digadang-gadang akan sangat sukses ya. Tapi ternyata perjalanannya tidak semulus prediksi masyarakat kebanyakan. Walaupun secara akademik dia luar biasa, tapi ternyata dia jadi terkenal bukan lagi karena prestasi akademiknya son, melainkan karena berbagai kontroversi. Jadi salah satu ceritanya di son, pada saat dia ditawarin jadi PhD, dia ini minta ke orang tuanya buat dibeliin apartemen di Beijing yang seharga 2 juta yuan son, atau kalau dirupiahin itu sekitar 4,3 miliar rupiah. Kalau orang tuanya gak mau beliin, dia ngancem bakalan keluar dari kampusnya son. Dan juga dia akan menolak tawaran PhD-nya. Orang tuanya yang berasal dari sebuah kota kecil di provinsi Liaoning, tentunya mepet juga kayaknya ya duitnya. Akhirnya mereka nyewa sebuah apartemen di Beijing dan ngaku-ngaku kalau mereka tuh beliin buat dia son. Jadi bilang, oh ya nih apartemennya sudah kita beli
beli, padahal sebenarnya nyewa. Kalau di sini kan biasanya mobil yang begitu kan, Son. Terus ada juga sebuah kontroversi di mana dia minta rumah subsidi sama pemerintah karena dia merasa dia ini merupakan bakat nasional, Son, di Cina. Sehingga seharusnya diberikan perlakuan istimewa dong. Masa sama kayak warga biasa. Tentunya permintaan ini memicu kritik keras dari publik ya. Karena menganggap si Zhang ini manja amat. Kan lu tinggal kerja doang, otak lu kan pinter gitu kan. Iya. Gampang kebelinya lah. Iya. Kok malah ngemis gitu. Udah pinter tapi malah ngemis. Udah gitu dia ini sombong juga, Son. Dia suka mengeluh bahwa orang lain tuh gak cukup pinter untuk berkomunikasi sama dia. Dia juga merasa dunia akademis tidak cukup menghargai kejeniusannya. Dan dia ini gak bisa bersosialisasi dengan baik sama masyarakat lainnya. Jadi mungkin agak ansos juga nih orang kayaknya. Soalnya biasanya kalau orang udah kepintaran kayak gitu kan ya. Dia juga gak pernah bikin penemuan besar atau karya ilmiah yang signifikan, Son, di bidangnya di matematika gitu. Kerjanya juga gak jelas. Jadi bisa dibilang kepintarannya rada sia-sia nih. Jadi lebih kayak pinter ngapal kali ya. Enggak sih, sebenarnya pinter anaknya. Tapi kerjanya gak jelas, mungkin karena attitude-nya kali ya. Walaupun dia sempat kerja part-time jadi dosen di Universitas Ningxia, dia akhirnya mengundurkan diri pada tahun 2021, Son. Karena dia dapat tawaran baru dari universitas yang lainnya, Son. Namanya Universitas Sia-sia, Son. Tadi kan Ningxia tadi kan. Iya. Enggak. Terima kasih nih Sia. Bukan sia-sia. Enggak ya, bukan ya. Jadi dia tuh mundur dari kampusnya karena dia milih untuk jadi pengangguran dan bergantung kepada orang tuanya. Beneran sia-sia ya? Iya, sia-sia beneran. Jadi dia tuh sampai sekarang masih dikasih jajan, Son, sama orang tuanya. Sekitar 10.000 yuan tiap 2-3 bulan sekali. Sekitar 20 juta berarti ya, 20 juta rupiah lah. Bear in mind umurnya pada saat itu udah mencapai 28 tahun pada saat berita ini keluar. Harusnya udah kerja lama itu. Harusnya udah kerja lah ya kan, masa masih minta duit ya kan. Situasi sekarang, Zhang itu tinggal di sebuah apartemen sewaan di Shanghai dengan tabungan yang sangat sedikit, Son. Sebenarnya dia masih kerja, Son, tapi ngerjain kerjaan freelance lah gitu. Kalau ada proyek dia suka ikut. Dia pernah bikin juga proyek akademik juga sama teman-temannya, tapi abis itu nggak begitu berhasil. Banyak lah dia ngerjain freelance tuh ada juga gitu. Tapi mayoritas dari waktunya itu dipakai buat duduk-duduk, Son. Duduk-duduk dan berdiam diri di rumah. Karena menurut si Zhang ini kunci kebahagiaan itu adalah duduk-duduk dan gak ngapa-ngapain, Son. Itu kunci kebahagiaan menurut dia. Betul. Walaupun duduk-duduk ini masih lebih effort ya daripada sekedar rebahan misalnya gitu kan. Masih duduk kan, seenggaknya masih dipakai tulang belakangnya gitu kan. Sampai sekarang dia masih menganggap orang tuanya ini berhutang sama dia, Son. Karena dulu pernah bohongin dia yang waktu dia minta apartemen itu, Son. Jadi ternyata orang pintar itu bisa nganggur juga ya, Son, ternyata ya. Gue baru tahu sih. Egois banget kali ya. Attitude-nya sih pasti sih yang bikin dia nyampe ada di sini gitu ya kan. Kadang jeleknya gitu sih kalau orang tahu dia pinter atau segala macam ya kan, jadi kurang humble jadinya ya. Iya, ya sombong. Kayak misalnya, oh dia tahu dia ganteng, dia tahu dia cantik, kadang kan agak-agak sombong dikit kan. Oh iya bener sih. Maksudnya kayak dipuji cantik itu ya kayak suatu keharusan gitu, normal aja, normal gitu ya kan. Justru kalau nggak dipuji itu yang dia kaget gitu kan. Nah kadang-kadang begitu, atau ganteng gitu ya sebaliknya ya. Kurang natap tanah ya. Kurang jejak tanah ya. Mungkin masalahnya dia kan karena ada di attitude-nya ini ya. Dia mungkin terlalu cepat kali untuk masuk ke kuliah. Umur 10 tahun kan kita masih main-main sebenarnya. Ya kan? Pasti nggak punya temen sih. Iyalah, langsung masuk kuliah umur 10 sampai PhD loh. Kadang umur 16 udah masuk. Cuma bangsa-bangsa 2 tahunnya kadang berasa loh kan. Iya. Apalagi ini. Kehilangan masa kecil ya. Kehilangan masa kecil ngaruh juga sih itu menurut gue sih. Atau mungkin ya dia udah terlanjur di sanjung-sanjung duluan ya, soalnya maksudnya kan kalau misalnya belum bawa piala buat apa disanjung berlebihan gitu kan, maksud gue gitu kan. Akhirnya performanya menurun kan begitu. Dia nggak ada kayak misalnya skripsi dipakai sama ini buat penelitian ini gitu kan. Nah, belum ada pencapaian yang jelas gitu kan. Ada. Tapi sudah terlalu diumbar-umbar. Sudah diumbar-umbar ya kan. Untungnya dia belum main iklan sosis ya terakhir gue lihat. Dia ini orangnya kan emang sombong ya, maksudnya ya. Orang sombong itu memang mau sepintar apapun lu bakal hancur sih kalau menurut gue. Soalnya kalau orang sombong tapi dia pintar masih mendingan sebenarnya. Masih mending. Menurut gue masih mendingan itu. Walaupun itu akan menghancurkan dia juga ntar ujung-ujungnya. Suatu saat lah pasti. Karena ilmu itu berkembang terus, Bro. Ya kayak Einstein sama Oppenheimer-nya juga dia kadang-kadang suka sharing sama ilmuwan lain kan, maksudnya kan. Itu udah level mereka loh, maksud gue loh. Ada room of improvement-nya masih ada gitu. Iya, masih berkembangnya ya. Masih mau belajar sama yang lain misalnya, padahal dia udah yang top of the top lah ibaratnya gitu kan. Masih mau kumpul-kumpul, saling sharing ilmu misalnya. Lama-lama bisa jadi kehancuran dia juga walaupun dia pintar gitu. Apalagi Son, kalau pintar aja kagak tapi arogan Son. Wah, itu kunci kehancuran itu Son. Bener. Itu parah. Itu udah kayak keledai masuk sumur itu kalau gue bilang itu. Iya. Bisa keluar lagi. Udah bukan masuk lubang lagi, masuk sumur
tuh keledainya itu. Ya emang kadang-kadang serba salah juga sih. Kayak kalau misalnya kita lihat kayak Elon Musk misalnya kan, dia pinter banget kan. Tapi kalau lu perhatiin dia ngomongnya itu kayak orang aneh. Agak-agak kayak mungkin otaknya kayak lebih cepat daripada mulutnya gitu lah Son. Coba lu perhatiin deh. Akhirnya dia ya merasa asing di dunia ini gitu. Karena ya mayoritas orang kan ya, mohon maaf, mulutnya lebih cepat daripada otak gitu. Kita ngomong apa adanya ya, bener gak? Iya kan? Iya, akhirnya dia merasa asing, merasa seperti alien akhirnya dia di dunia manusia ini, bumi manusia. Ini kebetulan ngomongin soal alien nih. Gue ada cerita tentang penyerangan alien, Jet. Penyerangan alien? Yes. Coba ceritain. Lo tau gak sih serangan UFO yang bikin geger tentara Amerika sampai ngabisin ribuan peluru, Jet? Loh, kok bisa? Ini salah satu kejadian yang paling aneh dalam sejarah militer Amerika, yaitu pertempuran Los Angeles tahun 1942 ya. Bayangin ribuan peluru anti pesawat itu ditembakin di langit LA. Wah. Tapi sampai sekarang nggak tahu apa yang ditembakin sih. Jadi ceritanya tanggal 25 Februari 1942, sekitar jam 2:30 pagi lah. Warga LA itu dibangunin sama suara sirine serangan udara. Gara-gara beberapa stasiun radar itu nangkep objek aneh di langit. Langsung panik dong, karena kejadian itu 2 bulan setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor. Oh, dikirain serangan lanjutan nih. Iya. Terus kota itu langsung diperintahin buat blackout. Jadi mati total tuh lampu-lampunya. Wah, udah kayak Depert sih tuh. Nah, terus lampu sorotnya dinyalain, ya kan, semua banyak ngarahin ke satu objek. Nggak ada yang tahu itu apaan, tapi yang jelas langit LA itu tiba-tiba langsung dikerubutin ratusan ledakan. Totalnya lebih dari 1.400 peluru. Sama udah gak kehitung berapa banyaknya yang peluru kaliber 50. Beberapa orang di darat sampai jadi korban, Jet. Antara dia kecelakaan mobil atau serangan jantung. Oh. Dan lo tahu nggak ada apapun yang jatuh atau serangan balik itu nggak ada sama sekali. Jadi cuma tembakan ke atas doang. Dari atasnya nggak ada apapun jatuh, misalnya rudal atau apa, nggak ada. Nggak ada. Kalau lo lihat di koran LA Times waktu itu, fotonya itu kelihatannya udah kayak objek gitu, Zed. Jadi antara kayak piring terbang atau kayak bola rugby gitu lah. Tapi ternyata foto itu hasil manipulasi. Oh, jadi fotonya sempat terkenal, terus habis itu orang ngiranya itu UFO atau apa? Yes. Ternyata itu manipulasi doang. Manipulasi dari medianya. Pokoknya foto aslinya itu beda sama yang dicetak. Dan yang asli itu nggak nunjukin apa-apa gitu. Terus nggak ada yang bisa ngelacak aslinya, Zed, karena negatifnya udah hilang. Oh, filmnya itu hilang ya? Udah hilang. Jadi negatifnya yang ada di arsip LA Times itu bukan yang asli. Bahkan tuh baru diketahuin belakangan ini, Zed. Jadi ketika investigator itu kerja sama LA Times, dia tuh kan nyari-nyari kan, dan akhirnya nggak dapet sama sekali. Bahkan kesimpulan dari LA Times itu ngomong kalau foto itu bukan hasil dari fotografernya LA Times. Lempar batu sembunyi tangan dia ya, nggak mau tanggung jawab. Nah, pada saat itu emang 2 hari sebelum kejadian ini, itu ada kapal selamnya Jepang yang nyerang kilang minyaknya Amerika. Ya walaupun kerusakannya nggak seberapa ya, tapi anggapannya bikin kayak pesan yang bikin panik lah. Seakan-akan bisa diserang lagi gitu. Tapi setelah perangnya selesai, Jepang itu mengklarifikasi kalau mereka itu nggak punya pesawat yang arah ke sana. Cuma bener-bener kapal selam itu doang yang ada di area situ. Terus jadi itu apaan dong? Laporan resmi bilang kalau objek itu adalah balon cuaca, Zed. Balon cuaca ditembakin sampai 1000 kali. Ya memang nggak masuk akal, makanya masih misteri sampai sekarang kan. Nggak mungkin gara-gara balon cuaca doang. Gue ada fakta menariknya nih, Syed. Apa tuh? Dalam Project Blue Book, itu program angkatan udara lah yang buat nyelidikin 12.000 kasus UFO. Jadi kan sebagian besar itu bisa dianalisa lah sama dia, itu antara itu burung atau itu hoax gitu kan, atau awan ya kan. Tapi dari 12.000 kasus itu masih ada sekitar 701 objek yang nggak bisa dijelasin. Nah, salah satunya objek di atas LA tahun 1942 ini. Oh. Jadi dia aja bilang masih misteri nih. Masih misteri ya? Dijelasin. Iya. Padahal udah resminya kan udah balon udara kan. Bangkainya nggak ada sama sekali berarti ya? Nggak ada. Oh gitu ya. Berarti emang berarti masih menjadi misteri sampai sekarang gitu ya. Itu kejadiannya jam berapa? Jam berapa ya? Subuh lah, jam 3-an gitu. Oh, jam 3 pagi gitu ya? Jam 3 pagi. Oh gitu. ya kaget sih, orang pasti bangun misalnya atau apa kan, kaget dengar suara tembakan yang sampai 1000 peluru tadi kan. Tapi apa nggak ada yang lihat gitu ya maksudnya? Atau katanya sih visualnya ada, maksudnya dilihat pakai mata. Maksudnya ada saksi mata maksudnya gitu? Iya, saksi mata ngelihat. Ditembak pun nggak kena gitu maksudnya gitu ya. Padahal nembak kan pasti ya tentara kan maksudnya kan. Udah terlatih lah maksudnya ya kan. Tapi nggak tahu kalau untuk jabatan pemerintah terlatih apa enggak, nggak tahu tuh Son ya kan. Tapi kan kalau untuk nembak kan udah terlatih Son maksud gua. Tapi nggak kena ya tentara Amerika ya, ribuan peluru. Walaupun cuma kayak apa sih namanya kalau yang tembakan peringatan. Iya. Pesawat tuh kan mahal, anti pesawat ya kan. Mahal. Gimana menurut kalian? Apakah kejadian di Los Angeles itu yang bahkan ada filmnya Son ya? Battles of Los Angeles ya. Itu adalah UFO atau sebenarnya balon cuaca? Tuh si komen. Memang dunia ini penuh dengan misteri gitu ya Son ya. Baik yang besar misterinya atau yang kecil sekalipun Son. Bahkan ada di dalam rumah juga misterinya Son. Dalam rumah? Kayak cerita yang satu ini nih. Gua ada satu cerita yang sumpah ini pas gua lihat sampai gak bisa tidur gua Son. Baca cerita ini. Coba. Seandainya misteri ini ada di hidup gua mungkin gak bisa tidur lagi kayaknya. Susah gua. Dengerin ya. Lu tahu gak cerita terserem tentang penyusup yang tinggal diem-diem di rumah orang lain Son? Kok gak ketahuan?
Gak ketahuan dong. Dan ini bukan film Parasite ya. Pada tahun 2008, seorang pria berumur 57 tahun yang tinggal sendiri di Fukuoka, Jepang, menyadari ada sesuatu yang aneh nih Son dari kesehariannya. Makanan yang dia taruh di kulkas kadang kok suka berkurang, terus barang-barangnya kadang suka pindah tempat. Awalnya dia kira dia cuma lupa aja. Ya wajar, namanya manusia bukan nabi boy, kan? Tapi kok lama-kelamaan makin mencurigakan. Akhirnya dia memutuskan buat masang CCTV Son, yang bisa dipantau langsung dari HP-nya. Tapi kali ini gak taruh di WC umum CCTV Son. Ditaruh di rumahnya sendiri. Di rumah sendiri. Astagfirullah, Anda yang melakukan itu. Begitu dia lihat rekamannya, dia kaget bukan kepalang Son. Kenapa? Ternyata footage CCTV menunjukkan seorang wanita asing yang keluar dari lemari atas Son, pada saat dia lagi gak di rumah. Wanita ini kemudian jalan-jalan di sekitar rumah kayak seakan-akan itu rumahnya dia. Dia buka kulkas, ngambil makanan, ngambil minuman juga. Bahkan sampai pakai kamar mandi Son buat mandi Son. Gila. Tentunya begitu pria tersebut sadar, langsung dia nelpon polisi Son. Terus polisinya datang dan berkata, mau bikin SIM. Enggak bercanda ya, bercanda. Akhirnya polisi datang dan menangkap wanita tersebut. Wanita ini bernama Tatsuko Horikawa dan umurnya udah 58 tahun Son. Lebih tua setahun dari yang punya rumah ya kan. Dia ini adalah seorang tunawisma. Ya tentunya gitu ya. Pasti gak punya rumah karena tinggal di rumah orang lain kan, diem-diem. Dan dia tinggal di rumah tersebut itu sudah cukup lama Son. Tahu gak berapa lama? Berapa lama? 1 tahun Son. 1 tahun dia nyelinap di lemari ya kan. Tidur di situ misalnya. Nanti orangnya misalnya kan keluar beraktivitas, makan malam misalnya, pulang dari kantor, balik ke kamar, wanitanya keluar lagi Son. Baru dia makan. Jadi kayak shift-shiftan gitu. Yang punya rumahnya lagi di ruang tamu ya dia gak keluar gitu. Pas yang punya rumahnya masuk ke dalam ya dianya keluar dari lemari atas, ngambil makanan, ngambil minuman, sampai mandi juga. Semua itu berjalan selama 1 tahun. Dan Tatsuko pada saat awalnya bisa masuk ke rumah itu memang dia sudah incar gitu ya Son ya. Dia sudah melihat-lihat kapan waktunya rumah itu lagi nggak dikunci. Meskipun demikian, tidak ada satupun barang berharga yang hilang Son. Benar-benar cuma ini bertahan hidup doang ya? Bertahan hidup doang di rumah tersebut. Jadi nggak ada yang dimaling, dicuri, dijual, diloakin tuh nggak ada. Nggak ada kayak misalnya dasternya dipakai terus habis itu update misalnya kan, oh baju baru tuh nggak ada begitu Son. Ya kecuali makanan dan minuman ya Son ya. Kalau itu hilang tuh. Karena dimakan. Kalau minuman mungkin dia masih ini ya pakai air keran kali ya. Enggak. Jadi kadang-kadangnya mungkin minuman kaleng kalau ada. Ya dia buka kulkas juga pokoknya. Jadi nggak cuma minuman yang di keran doang. Ya dia buka kulkas juga, isinya kulkas ada apa gitu diminum. Mungkin minum susu sekali-kali, jus. Mungkin kadang orang minum Yakult nggak nyadar gitu loh, kurang 1. Nah, kan kadang-kadang ada tuh orang yang kayak dia minum misalnya disisain 1/4. Lo tau gak sih disisain 3/4 kayak gitu-gitu mungkin dilibas sama dia kali kalau feeling-feeling gue tuh. Akhirnya polisi menangkap Tatsuko dengan tuduhan memasuki rumah tanpa izin. Udah tangkap, selesai kasusnya. Masih baru tuh tahun 2008 tuh. Dihukumnya kayak gitu bentar kali ya? Nggak tahu deh gue. Tergantung juga sih kepolisian sana sih, saya nggak tahu menau kalau polisian sana sih. Iya. Kalau di sini pasti dihukum dengan seadil-adilnya. Kalau di sini pasti soalnya kan. Kira-kira berapa tahun tuh seadil-adil ya? Ya masukin panti. Enggak bukan. Nggak tahu lah saya. Saya bukan orang hukum jadi saya nggak tahu. Iya nggak tahu saya. Gila banget ya kasusnya begitu ya. Tapi ada satu nih Son nih yang di sosmed suka rada misleading. Jadi CCTV footage dari si Tatsuko ini itu sebenarnya tersebar luas Son di internet. Tapi itu hoax Son. Oh palsu. Orangnya jadi, bukan kayak gitu. Jadi orangnya bukan kayak gitu. Jadi maksudnya yang tersebar luas itu footage palsu. Oh dari film Parasite jangan-jangan? Enggak, bukan film. Itu dari salah satu YouTuber gitu yang dia itu bikin konten pura-pura dimasukin rumahnya. Ada, itu view-nya sampai 21 juta apa di YouTube Son. Viral banget itu. Jadi pura-pura dia masang CCTV. Ya jadi belakangan ini saya melihat kayak suka ada yang hilang gini-gini. Coba deh saya kayaknya besok mau masang CCTV, kita lihat ada siapa di situ. Tak dipasang YouTuber taunya. Bikin video pengen viral. Kalau itu terjadi gitu tapi ternyata cakep gak? Kira-kira pas lu ngeliat tuh apakah langsung telepon polisi apa? Telepon polisi sih pasti takut lah. Tahu psikopat juga kali ya. Iya, taunya gila atau apa ya kan? Dan gak tahu kita. Sekarang gini dah misalnya, lu pulang ke rumah, lu buka kamar tiba-tiba ada cewek cakep parah tuh, lagi berdiri di pojokan misalnya begini misalnya. Lu gimana? Lah enggak, biasa aja, cantik misalnya, tapi di pojokan berdiri gini misalnya gitu. Hah? Kabur sih. Ya, iya pasti kabur lah. Kok bisa masuk rumah orang gini? Kan pasti tertawa kayak gitu kan? Kan pasti pikiran pertama lu itu setan kan pasti kan? Yakin gue. Iya kan? Bener gak? Antara gila atau hantu deh gitu doang ya. Iya, antara gila atau hantu doang pasti gak? Gak mungkin ada wanita waras misalnya begitu kan? Atau tiga ya skizo ternyata. Nah, ketiganya ya kan? itu. Kalau ente gue tahu banget pasti
diajak duduk dulu di meja makan terus habis itu. Jadi ini kita gimana nih gitu ya? Gitu ya. Ada diajak deep talk kali dulu. Gimana, biar apa sih gitu kan. Tapi di kepala lu cuman jadi kita gimana gitu kan sebenarnya kan? Iya kan? Arrangementnya gimana nih? Enggak. Kan lu tinggal di sini makan makanan gua nih. Ya kan? Benefit buat saya apa kan gitu kan. Tapi kalau seandainya artis deh, lu tahu artis terkenal cakep banget. Terkenal gitu ya. Terkenal. Apa, minimal pernah lihat gitu. Pernah lihat di TV Minimal apa gitu nonton ya. di bioskop misalnya atau apa ada di pojokan gitu. Ya ini dulu nih, harus komunikasi emang penting sih. Ya, lu pasti mikirnya itu setan pasti. Yes. Pasti setan mikirnya kan? Bener gak? Udah lari manggil satpam. Gue langsung ngira setan sih itu. Pasti. Pasti. Gak ada ABC, gak ada. Nggak mungkin gue kayak mikir dulu tapi gimana ya ini setan apa bukan? Enggak sih langsung lari Setan gua. apa prank ya? Langsung lari. Semakin dia terkenal semakin gue ngira dia setan pasti. Semakin cepat larinya. Mana mungkin masuk di kamar gue gitu kan? Iya, gitu. Pasti kan gitu kita mikirnya. Tapi kalau kira-kira 7,5 itu ya. Wah, yang 100 saja gue usir. Gue usir. Jadi masih ada 7,5. kemungkinan. Oh ya mungkin emang demen sama gua nih mungkin gitu. Ada Oh nggak iya, tapi kemungkinan lebih gitu? yakin sih. Lebih yakin, Lebih ya? meyakinkan sih. Misalnya yang 8 gitu ya. Iya, apa emang demen sama gue? Iya, bener juga sih. Jadi langsung gini, komunikasi duduk bareng gitu dulu. Enggak gini, kalau itu temen mungkin masih Oh iya, iya, oke. kaget tapi tetap dong. Kaget. Lu kaget nggak? Misalnya pulang tiba-tiba gue gini di pojokan, lu kaget gak? Kaget sih. Kaget pasti. Tetap kaget sih. Gue udah tahu banget nanti pasti ngeliat itu sih. Ini kira-kira arrangementnya gimana nih gitu kan? Apa kita harus berkeluarga? Apa gimana nih ke depannya? Masih gitu kan? Punya anak berapa nih langsung gitu ya mikirnya ya? Venue-nya mau di mana ya? Kayak kalau keadaan begitu nggak usah pakai venue kayaknya. Di KUA aja lah. Nanti pada nanyain gimana kalian pertama kali ketemu di mana gitu gimana Chan? Gitu gimana gitu? Bisa di kamar di rumah ini. Iya. Nah ini ngomong soal keluarga sih. Gue ada cerita yang masih misterius sampai sekarang sih. Tentang 2 orang kakak adik. Yang ingin merenggut kekuasaan Indonesia bukan? Maksudnya Jono dan Joni soalnya ada dulu tau gak lu? Jono dan Joni yang ucap baba sama Primus tau gak lu? Iya ada. Gue ceritain ya. Iya. Lo tau gak sih ada anak yang kulitnya warna hijau Zed? Loh ini anaknya Hulk apa gimana Son? Bukan. Apa kena limbah baterai ya Son? Tidak. Gue bakal ceritain tentang The Green Children of Woolpit. Jadi di abad ke-12 di Inggris, tepatnya di desa Woolpit. By the way ini namanya berasal dari kata wolf atau lubang serigala. Karena waktu dulu emang banyak lubang perangkap serigala di situ. Oh. Nah suatu hari penduduk nemuin 2 anak, cowok sama cewek, yang keluar dari lubang serigala itu sih. Dan yang bikin kaget penduduk desa, penampilan dari anak-anak ini agak aneh. Kenapa tuh? Pertama, kulitnya warna hijau. Mm-mm. Kedua, pakaian mereka dibuat dari bahan yang gak dikenal. Yang terakhir mereka ngomong pakai bahasa yang gak ada satupun orang yang ngerti. Terus anehnya lagi mereka nolak semua makanan yang dikasih sama penduduk desa. Padahal mereka itu kelaparan gitu. Jadi kesannya kayak orang asing gitu ya? Orang asing, bukan asing. Bukan asing dong. Sampai akhirnya mereka nemu kacang koro mentah ya. Dan ternyata itu langsung dimakan lahap banget sama mereka. Kacang koro tuh apa? Ada kacang koro ya? Ada yang Oh yang gepeng-gepeng ya? Iya, gepeng-gepeng. Oh iya bener. Ternyata bukan asing tapi afung. Seneng yang gepeng-gepeng. Pokoknya ini jadi makanan pertama mereka lah yang mereka bisa terima gitu. Tapi lama-kelamaan mereka bisa terima, akhirnya adaptasi ya kan. Terus warna kulit hijau mereka juga udah mulai pudar gitu. Sayangnya yang anak cowok itu nggak bisa adaptasi ya. Meninggal gitu. Akhirnya yang cowok, tapi yang cewek sehat, makin sehat justru. Bahkan dia juga udah mulai belajar bahasa Inggris ya. Nah pas dia udah mulai bisa komunikasi, dia akhirnya cerita tentang asal-usul mereka. Cewek ini bilang mereka berasal dari sebuah tempat yang namanya Saint Martin Land. Dan dia bilang negeri ini gak punya matahari sih, tapi punya cahaya kayak senja gitu, kayak twilight gitulah. Dan katanya semua penduduk di tempat itu warna kulitnya hijau semua. Oh jadi itu justru warna yang wajar ya, hijau itu ya. Gitu. Tapi bahagia gak itu Son warga itu yang mayoritas hijau itu Son? Bahagia sih karena banyak dapat bantuan katanya. Atau si anak cewek ini cerita, suatu hari mereka lagi ngembalain ternak bapaknya lah. Terus tiba-tiba mereka dengerin suara lonceng. Nah saking penasaran ya mereka ngikutin suaranya sampai ke sebuah gua. Mereka masuk ke dalam gua itu, ya kan, sampai di ujung lainnya keluar jadi presiden Jet. Keren tadi keluar di kamar ibu yang pengabdi setan itu Son, ternyata loncengnya dia yang bunyiin. Ibu. Nggak salah ya, maksudnya udah di Woolpit dia. Oh. Jadi kesannya kayak nyasar gara-gara ngelewatin kayak portal dalam guanya. Sampai akhirnya si anak cewek ini tumbuh dewasa. Menurut beberapa sumber, dia ini dikenal dengan nama Agnes Barr. Bahkan dia katanya nikah sama pejabat kerajaan yang namanya Richard Barr. Tapi ya sayangnya nggak ada kisah lanjutannya lagi setelah itu. Nah sekarang masuk ke teori siapa sebenarnya anak-anak hijau ini sih. Nah siapa itu? Ternyata banyak teorinya ya kan. Yang pertama, beberapa sejarawan bilang kalau anak-anak ini kemungkinan imigran dari Flemish. Flemish apa tuh ya? Kayak sebutan buat orang-orang kayak Belgia gitu lah.
Di masa itu kan emang ada komunitas Flemish yang tinggal dekat Woolpit itu, di sebuah desa yang bernama Vornham Saint Martin. Sama dong berarti sama yang tadi, Saint Martin juga. Iya kan. Teori ini juga ngejelasin kenapa bahasanya nggak dikenal, karena emang mereka pakai bahasa Belanda sih. Oh. Terus buat warna kulit hijau mereka, ada teori medis yang lumayan masuk akal nih. Katanya kemungkinan mereka kena anemia hipokromik, atau yang dulu dikenal sebagai klorosis atau penyakit hijau. Ada ya penyakit hijau ya? Ada ternyata. Jadi kondisi ini gara-gara kurang gizi. Jadi penderitanya itu bisa punya kulit warna hijau gitu sih. Nah terus nafsu makannya nggak teratur. Makanya pas waktu itu dua anak itu cuma bisa makan kacang koro, gara-gara kacang itu punya banyak kandungan asam sulfat, folat maksudnya. Oh. Sama zat besi yang tinggi lah. Dan bisa bantu ngatasin anemia. Apalagi pas nutrisi mereka makin baik kan warna hijaunya pudar. Oh iya. Masuk akal kan? Lama-lama balik ke normal lagi berarti warnanya ya. Oh iya. Berarti kondisi mereka agak bertolak belakang sama kondisi Indonesia ya. Kok gitu? Maksudnya kan kalau Indonesia makin lama makin hijau. Lingkungannya maksudnya memang lingkungannya makin go green lah, makin karena go green. masyarakat Indonesia semakin sadar tentang pentingnya menjaga pohon-pohon, Son. Apalagi tambah suruh nanam cabai sendiri kan. Nah, itu dia, ditambah bambu yang di tengah laut kan, itu kan untuk program Go Green juga, Son. Lah beneran. Buat program Go Green juga itu. Bener juga. Biar udah aman go green lagi kan. Iya, pohon-pohon sawit juga kan. Nah, Kira iya. amannya dari mana sih? Ya, dari kekurangan minyak paling ya. Cadangan minyak makin banyak maksudnya. Gitu. Iya, bagus dong. Bagus Kan? Makanya Gitu ya. mungkin harus tetap dilanjutin aja kan. Nah, itu dia, ya kan. Lumayan unik ya makan kacang koro ya, Son ya. Kacang koro. Kacang koro itu kan cemilan kan sebenarnya kan, kalau buat kita di sini tuh yang kacang yang gepeng itu ya. Bisa jadi lebih bergizi yang mentah kali. Harusnya sih kan. Iya kan? Mungkin rasanya nggak seenak yang matang, ya kan? Panggang kan biasanya. Apalagi kayak koronya Mayashi gitu kan misalnya. Nah, ini kalau iklan tuh di sini tuh ya, begini nih kalau iklan gitu. Itu ya tadi ya. Jar keluar deh. Garuda Mayashi Gitu. atau terserah. Nah, gitu. kayak koronya Garuda misalnya gitu kan. Gitu, Son. Masuk deh. Iya, masuk Ya situ, kan? Son. Sambil kita makan lagi di sini kan. Nah, ya menarik juga legenda itu ya maksudnya ya. Tapi yang satunya nggak berhasil ya. Yang maksudnya satunya, meninggoy juga ya tetap ya. Kurang bisa adaptasi lah. Kisah ini bertolak belakang berarti ya dengan yang terjadi di Konoha berarti ya saat ini gitu ya. Nah bedanya kan dua anak ini kan bingungnya makan apa gitu. Kalau di Konoha kan makan siapa kan gitu. No. Nggak bingung dong kalau itu. Kan udah pasti rakyat jawabannya. Tidak. Kalau sisanya dirangkul bukan dimakan. Ya. Tapi untungnya anak-anak ini nggak diadili warga loh dari itu. Nah, itu dia. Kan kadang-kadang apalagi zaman dulu ya banyak juga yang suka mengadili bilang, "Wah, ini penyihir ini." Ya kan karena minimnya literasi. Bagi penyihir kan kadang warnanya hijau ya, terkenal ya. Iya, warna hijau penyihir. Kalau sekarang di sana tinggal minim terasinya doang. Kalau sini masih banyak terasi nih, literasinya kurang. Tapi zaman dulu yang namanya pengadilan itu memang unik-unik, Son. Bahkan kadang nggak masuk di akal juga. Contohnya kayak pengadilan apa penyihir tadi itu, ya kan? Kan banyak tuh akhirnya jadi witch hunt, akhirnya jadi korbannya banyak yang dibilang-bilang, oh itu dia sebenarnya penyihir dari gosip-gosip doang. Akhirnya diadilin, ya kan? Ini ada yang lebih konyol lagi kali ini tapi pengadilan khusus buat hewan, Son. Dan ternyata hewan harus diadili juga zaman dulu. Baca ya. Lu tahu nggak sih zaman dulu ada pengadilan khusus buat hewan, Son? Salah apa mereka? Ya salahnya beda-beda, nanti kita bahas ya. Tentunya yang kita bicarakan di sini bukan tikus berdasi ya, tapi hewan lain kayak misalnya babi, terus habis itu tikus beneran, belalang, bahkan sampai ulat pun juga kena, Son. Sampai serangga diadili juga. Iya, jadi di abad pertengahan hewan itu ada pengadilannya juga loh. Yang gue bicarain ini bener-bener literally pengadilan, Son. Ada hakimnya, ada jaksanya, bahkan ada pengacaranya, Son. Walaupun tidak ada suap menyuap waktu zaman dulu, Son. Oh sama satu lagi, Son, ya kan? Mungkin pengacaranya belum naik Lamborghini kalau dulu, Son. Cincin berlian juga gak ada? Gak ada, masih emas kalau dulu. Mas-mas maksudnya. Jadi sistem peradilannya itu pertama datang dari tuduhan dulu bahwa hewan ini melanggar hukum. Ya contohnya seperti membunuh manusia misalnya, atau merusak hasil panen dan lain-lain. Setelah ada tuduhan, hewannya ditangkap, dikasih pengacara, terus ya udah deh pengadilannya dimulai layaknya mengadili kasus kriminal biasa. Nanti hukumnya beda-beda, Son. Bisa dieksekusi dengan cara digantung, dipancung, dibakar, atau dikirim ke depan kantor Tempo, Son.
Kirain sudah dimasak aja. Enggak dong. Tapi itu bercanda tadi ya. Atau hewannya ini bisa juga diusir Son dari lokasi tersebut kalau terbukti bersalah. Dan bisa juga si hewannya ini cuma diberi peringatan resmi doang. Salah satu kasus paling terkenalnya itu terjadi di tahun 1386 di Valais, Prancis, di mana seekor babi diadili karena dia telah membunuh seorang anak kecil. Akhirnya babinya dibawa ke pengadilan, lalu persidangan dimulai. Yang akhirnya hasilnya adalah si babi ini dieksekusi dengan cara dipancung di depan warga, Son. Waduh. Uniknya nih Son, sebelum diganti, babi ini tuh dipakein pakaian manusia dulu Son. Jadi pakein baju dulu babinya. Jadi cerita ini itu tercatat dalam arsip hukum abad ke-14 di Normandi. Ini source-nya harus saya include ya, karena memang ceritanya terlalu konyol ini. Dan akan jadi semakin konyol semakin ke belakang Son. Terus ada juga pengadilan tikus di tahun 1522 di Prancis. Tikus-tikus ini dituduh merusak hasil panen di sebuah desa yang tentunya menyebabkan kerugian yang sangat besar untuk para petani. Pengacara mereka yang bernama Bartolomeu Casene kemudian membela mereka. Ia berargumen bahwa tikus-tikus tersebut tidak datang ke pengadilan karena perjalanan mereka berbahaya Son. Soalnya di jalan itu banyak kucing liar. Takutnya kalau mereka jalan ke pengadilan nanti dimakan kucing ya kan. Hakim akhirnya menunda sidang sampai berkali-kali dan akhirnya memutuskan untuk membatalkan kasusnya. Jadi si pengacaranya ini ngebela si tikusnya berkali-kali Son. Banyak lah alasannya yang dia pakai. Kalau lu mau cari lebih lanjut lagi bisa tuh di Google banyak. Sidangnya tuh ditunda terus akhirnya. Sampai akhirnya hakimnya capek, udah dah batalinnya kasusnya, nggak jadi. Gue pernah denger ada kayak gitu sih. Ada. Tapi sidang perceraian tuh biasanya begitu. Tapi pengadilannya buat tumbuhan sih. Ada yang buat tumbuhan. Katanya dengar sering ngebela pohon kelapa sawit katanya. Saya tidak tahu menau ya tentang tidak tahu menau saya. Jadi kalau zaman dulu sidang perceraian itu saya sering lihat itu. Nggak usah datang biar cepat selesai katanya. Bener itu. Tentunya cerita ini tidak masuk akal kan? Makanya saya kasih source-nya lagi nih. Jadi cerita ini itu diambil dari buku sejarah hukum abad ke-16 yang ditulis oleh si Bartolomeu ini sendiri. Terus ada juga kasus belalang dan ulat di tahun 1545 yang terjadi di Lausanne, Swiss. Jadi ceritanya sejumlah belalang dan ulat itu merusak ladang di wilayah Lausanne. Karena kan ya mereka hama beneran ya, nggak kayak para warga TikTok yang ngehama-hamain suku orang Son. Ya kan? Karena kasus tersebut sangat merugikan, penduduk desa kemudian mengadukan ke pengadilan gereja. Karena di abad pertengahan, gereja ini sering dijadikan pengadilan untuk hal-hal yang berhubungan dengan bencana alam atau masalah pertanian. Hakim kemudian mengeluarkan perintah resmi agar para penduduk itu mau memohon perlindungan kepada Tuhan dan meminta sambil berdoa agar serangga tersebut pergi, Son. Tapi ternyata serangganya tetap ada, Son. Akhirnya para penduduk mencoba untuk mengutuk mereka dengan doa dan ritual gereja. Kenapa nggak disemprot pestisida aja, bro? Tapi sebenarnya ada pencegahan-pencegahan lain kok. Kayak para petani disuruh pengadilan buat ngasih bau-bau tertentu yang bisa ngusir hama ke tanaman-tanaman mereka. Dan juga mereka dihimbau untuk ngebakar tanaman-tanaman yang udah terinfeksi oleh hama. Kalau ini bukti sejarahnya bisa dicek dari dokumen pengadilan gereja Lausanne ya. Terakhir nih, kasus yang paling absurd. Jadi di tahun 1750 di Prancis, seekor keledai dituduh melakukan tindakan tidak senonoh dengan seorang pria. Keledai tersebut kemudian dibawa ke pengadilan. Namun pengacara membela, keledai mah gak bisa bertanggung jawab karena tidak punya kesadaran moral seperti manusia. Sayangnya hakimnya harus dikasih tahu sama pengacara dulu soal itu ternyata. Dan keledai ini itu dikenal punya reputasi yang baik Son di desa tersebut. Sehingga pengadilan akhirnya membebaskan keledai karena dianggap tidak bersalah. Tapi si pria yang terlibat di kasus tersebut itu dihukum. Ya memang sudah seharusnya ya. Karena itu kan astagfirullahaladzim Anda kalau bermain dengan keledai gitu ya kan. Kalau ini buktinya dicatat dalam dokumen hukum abad ke-18 Son. Jadi zaman dulu ada-ada aja gitu ya. Sampai hewan aja harus dibawa ke pengadilan dulu gitu ya. Iya makanya. Maksudnya kan kalau misalnya dia membunuh ya langsung aja dieksekusi. Ngapain di tempat bawa pengadilan dulu gitu. Mungkin karena orang dulu juga berpikirnya ya walaupun hewan tetap harus diadili kali ya maksudnya ya. Ya kalau sekarang kan kayak yang dulu yang Harambe itu kan gara-gara narik anak kecil serat langsung dieksekusi. Iya emang. Mungkin itu sebenarnya baik kepada hewannya kali ya. Karena kan mau memberikan peluang dulu. Oh iya. Hewannya untuk dibela dulu sama pengacara sebenarnya, iya kan? Tapi emang nggak masuk akal. Nggak masuk akal tapi itu. Ada pengacara juga buat apa? Mungkin itu niat baik juga sih dari orang-orang abad pertengahan gitu untuk memberikan second chance untuk para hewan ini, ya kan? Kayak hama aja dikasih second chance coba bayangin juga. Karena mungkin ya itu banyak nggak jelas diadili tiba-tiba kan, hewan-hewan itu. Ya nggak tahu juga mungkin karena ya mungkin pengen adil aja kali dari dalam hati gitu. Karena pada saat itu juga mungkin ya agama lagi keras-kerasnya kali mungkin ya menyebar ya zaman itu abad pertengahan kan. Jadi mungkin merasa harus adil dong. Bahkan belalang sekalipun harus hidup. Iya, belalang sekalipun harus dimasukin ke dalam persidangan maksudnya gitu lah. Emang dulu sering sih gue lihat gitu hewan yang diadili gitu. Lebah tuh dulu sering. Oh. Ya kan? Tuh Haji anak sebatang kara kan dulu sering diadili. Iya diadili tuh ya.
Kalau gua taunya hewan yang diadili ada mas sekarang Apa Son. tuh? Ayam tuh. Kok bisa? Ayam sapi di Master Chef diadili sama Chef Juna Son. Ada. Diadili sama Chef Juna, Chef Renata Son. Iya. Terlalu keras nih. Nah, ya kan? ini masaknya terlalu keras nih. Nah, ini cocoknya bebek nih misalnya ya kan. Nah, ya kan. Iya, Gitu. iya. Itu Bener pengadilan juga. hewan itu doang sekarang yang tersisa kalau menurut saya. Iya, benar. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal tindak kriminal, gue ada cerita tentang kartel Meksiko nih, Syed. Yang ini Wah. gokil banget nih. Wah, seru ini. El Chapo ya. Kan. El Gasing? El kecepatan. El Aloy? Eldul. Lo tau gak sih cerita tergila tentang kartel Meksiko versus kakek-kakek Rambo, Zed? Wah, seru sekali. Kita semua tahu lah kalau ada satu kelompok yang gak boleh diusik, yaitu kartel Meksiko. Salah satu kartel paling berbahaya di dunia. Yang kedua ya kantor pajak lah. Di Meksiko juga. IRS. Di Meksiko. Sama ada satu lagi Son yang bahaya Son. Apa tuh? Boleh mabok di Meksikola tapi kali ini. Meksikola kali ini. Alejo Garza Temes lahir di Meksiko tahun 1933. Dia tinggal di hutan dan punya gaya hidup pedesaan. Jadi dia itu kayak mancing, berburu. Dia ini kerja sama bapaknya. Tapi seorang tukang kayu emang. Yang penting bukan boneka kayu Son. No. Pokoknya usaha bapaknya ini sukses dan berhasil buka toko perlengkapan kayu. Bahkan sampai punya banyak cabang gitu. Jadi pas dewasa si Alejo ini udah mapan. Sampai punya peternakannya sendiri. Dan dari muda itu dia punya hobi berburu ya. Sampai punya koleksi senjata cukup banyak lah selama bertahun-tahun dia. Nah di 2010 pas Alejo ini berumur 77 tahun, anggota kartel Meksiko ini datang ke peternakannya dia. Ngapain itu? Minta uang acara bukan Son? Iya. Bawa map gak? Bawa map. Kebetulan kita mau ada acara nih Pak. Enggak ya? Enggak. Oh enggak. Terus ngapain kartel yang situ? Jangan juga deh. Mereka pengen ngambil alih peternakannya buat operasi penyelundupan narkoba. Wah, pengen diambil berarti ya? Iya. Gila. Alejo itu dikasih waktu 24 jam buat ngeberesin semuanya. Kartelnya ini ngancam kalau mereka bakal balik dan bakal ngebunuh Alejo kalau misalnya dia masih ada di situ. Dan si Alejo ini gokilnya dia nolak dan bilang kalau bakal nungguin mereka, Zed. Wah, berani banget ya. Gila. Coba seandainya ini dia takut terus cabut. Pasti bukan Alejo lagi namanya Son. Apa itu? Alemong. Alejo kemudian ngumpulin semua pekerjanya di peternakannya itu dan bilang kalau besok tuh libur. Jadi pekerja-pekerjanya nggak ada yang datang berarti. Gak ada yang datang. Selama 24 jam berikutnya dia ini ngumpulin semua koleksi senjatanya, Zed. Dan ditebar di semua pintu-pintu sama jendela. Besok paginya beberapa truk datang ke peternakannya, Zed. Pokoknya kartelnya ngepung semua tempatnya ya kan. Dan pakai senjata. Berharapnya cuma intimidasi dan juga biar kakeknya Nyerah aja lah gitu. ya biar damai lah ya kan. Tapi Alejo ini masih nggak mau ninggalin tempatnya. Sebagai peringatan terakhir kartel ini nembakin senjata ke langit. Tembakan peringatan ya. Peringatan. Tiba-tiba mereka disambut hujan peluru dari jendela. Oh gitu. Jadi si Alejo ini lari dari satu jendela ke jendela lain. Jadi seakan-akan kayak ada banyak orang gitu di rumahnya. Oh iya. Jadi senjata tuh ditata di jendela-jendela banyak. Abis itu dia pindah ke sana, Iya. pindah lagi sana lagi, gitu ya. Seakan-akan banyak orang. Seakan-akan banyak orang yang lagi mempertahankan rumah tersebut Iya, dan ladang tersebut gitu ya, ternakan. Pokoknya pertarungannya sengit banget lah. Kartelnya itu sampai lempar granat juga ke bangunannya. Setelah berjam-jam, akhirnya berhenti itu pertempurannya itu. Pokoknya anggota-anggota kartel yang nyisa itu pada hati-hati lah masuk rumahnya. Takut ada pekerja-pekerja lain yang masih sisa gitu kan di sana. Yang masih hidup Yang gitu. masih hidup gitu. Nah pas mereka masuk ya kan, mereka kaget. Ternyata cuma ada satu orang di sana aja. Oh iya, si kakek-kakek ini tadi ya. Ini. Gila. Ya karena takut ada polisi yang datang ya kan, akhirnya kartelnya cabut. Ternyata bener ada marinir Meksiko yang datang. Oh gitu. Ya kan gara-gara kedengeran kan ketembakan itu kan datang, tapi ya sisanya cuma tugas ngeberesin doang karena udah pada nggak ada kan. Oh iya nggak ada yang bisa ditangkap juga gitu ya, nggak ada yang bisa dilawan ya. Dan juga pas kartel itu cabut, mereka ninggalin korban-korban anggota lainnya. Ada sekitar 6 orang. Oh 6 orang ya yang 6 pada orang jadi korban si Alejo ini. mokat gitu ya. Iya. Gila, dia sendiri bisa ngejatoin 6 orang berarti. 6 orang 77 tahun nih kakek. Di umur 77 tahun, gila gak? Nah sampai saat ini kisah Alejo ini jadi legenda lah. Jadi simbol keberanian rakyat Meksiko. Oh iya. Luar biasa ya cerita dari apa? Maksudnya ini kan cerita nyata ya maksudnya ya. Nyata. Dan masih baru kan kayaknya tahun 2000-an apa? 2010. 2010 ya. Udah jadi cerita legenda ya. Biar orang jadi orang yang pemberani gitu maksudnya gitu kali ya. Seperti kakek Tetap Alejo. nggak berani juga sih kayaknya si kolon kartel
kartel sih. Enggak, maksudnya ceritanya untuk memotivasi orang supaya Iya. jadi orang yang berani, Jadi maksudnya orang berani kan. lah, legenda. Gila juga. Maksudnya bukan kakek. siapa-siapa, bukan veteran militer juga Iya, bukan ex-military ya. Iya. Tapi dia berani, maksudnya Kalau jatuhin 6 orang lagi. Iya. Kalau di film-film kan jatuhnya pensiunan Iya. spy ya. Ex-marine misalnya, Marine, gitu-gitu kan. Dan senjata kan bukan senjata yang kelas berat gitu kan, cuma senjata buat olahraga emang. Oh gitu ya. Koleksinya. Tapi mematikan kan maksudnya kan? Mematikan. Oh tapi maksudnya bukan military grade Bukan maksudnya? military grade. Oh iyalah. Ya, tapi mungkin yang dipegang sama kartel bisa jadi military grade sih. Iya, black market kan soalnya. Iya, barang black market yang udah dihancurin kodenya biasanya kan. Iya, Udah dikikis iya. kodenya. Iya, keren juga ya. Ex-member juga bukan ya. Iya, itu dia. Maksudnya kan kalau member kan ya streaming lah gitu. Maksudnya kan gitu kan. Enggak apa-apa, bagus kan, itu streaming juga. Iya, Itu streaming juga. Tiap hari Selasa, jangan lupa nonton. Nah, kan gitu. Minimal kan, minimal. Itu cara ngiklan begitu tuh, Son. Berani juga ya kayak kakek ini. Berani. Ya tapi sebenarnya kan kartel itu kan ya cuman reman-reman aja yang dia tuh nggak punya. Kecuali Sicario ya, lo tau gak Sicario? Pernah dengar sih. Sicario tuh kan kayak pembunuh bayaran kalau di Meksiko. Oh iya. Jadi dia memang pembunuh. Beda tuh sama anggota kartel. Anggota kartel tuh kayak preman. Iya sih. Beda sama Sicario. Itu warga setempat ya. Iya preman aja, preman biasa tadinya kerja di mana, di terminal apa, tarik. Sini kerja jadi ini, megang senjata. Maksudnya ya dia kalau nembak ya nggak kayak American Sniper juga maksudnya gitu. Iya. Enggak. Masih cuma Iya asal aja. Oh tuh palanya di situ berarti gini gitu aja Iya udah. sih. Nggak punya latihan militer gitu loh. Jangan dia hobi berburu kan, udah biasa megang. Nah Beda sih emang skillnya. beda. Makanya dia bisa sampai mengalahkan 6 orang, Nah, ya kan? Faktor U emang gak bisa bohong. Ya. Iya faktor U nggak bisa bohong sih. Emang udah saatnya mendelegasikan kalau misalnya udah usia udah nyampe gitu loh so. Iya. Ke orang-orang yang dipercaya. Tuh. Begitu. Karena kan bapaknya juga berhasil delegasiin ya. Nah, Sukses mapan. Iya, usaha kayunya udah berubah jadi apa tadi, cuci uang apa? Hah? Oh bukan. Bukan. Peternakan. Bukan. Apa ya? Pisang atau apa ya? Bukan. Peternakan inilah hewan kok. Oh peternakan hewan, iya. Rens, sorry. Ih, udah bercabang ibaratnya gitu ya. Bercabang. Harus Tahu kan kalau- harus gurita katanya kan. Harusnya Nah, kan. atau kalau di bahasa Indonesia franchise, bahasa Inggrisnya kan. Hebat juga sih. Tinggal di hutan loh kan tadi katanya. Iya, tinggal di hutan. Kurang Ya, pelosok apa lagi itu? memang turunan juga kali ya, mungkin bapaknya gigih juga dulu ya. Iya. Emang begitu sih, emang kalau orang turunan dari kaya tuh biasanya pemikirannya lain, Son. Ya antara dua sih. Ada yang pemikirannya bagus ya kan. Pengen Ada lebih gitu kan. Iya pengen lebih ya kan. Ada juga ya yang tiap malam di Senopati doang tidur di meja, ada juga Son. Nah cukup kalau gitu, sekarang kita langsung aja masuk ke sesi baca komen. Let's begin. Oke, komen pertama dari @biabe. Mata gue siwer apa gimana? Bang Rishad mirip Zain Malik dan Son mirip Sandiaga Uno pas nengok ke arah Musang katanya Son. Enggak siwer, enggak itu Anda enggak siwer, itu emang bener itu emang bener. Terima kasih banyak ya. Amin dong, aminin aja. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Beo Komen selanjutnya dari @guhleah5511. Sumpah dari kemarin bingung muka Sony mirip siapa, dari kemarin mikir kok familiar. Ternyata tadi pas nggak sengaja ada reels lewat tentang Dokter Jaya lagi muda, ternyata mirip Son. Mohon Ternyata maaf, dokter Gulea nggak ada mirip-mirip ya, mohon maaf ya. Ini siwar juga ternyata. agak mirip sih, emang gue akuin, tapi jujur agak mirip sih. Gue akuin. Siwar nih Gulea. Ya, jadi yang bener yang ini ya. Yang tadi salah lah tadi. Saya sebenarnya juga mungkin lebih mirip Rafathar Malik saya daripada Zain Malik mungkin ya gitu ya. Atau Malaikat Malik kali mungkin kalau buat yang tahu itu ya. Nggak ada, ini lebih siwar nih Gulea ini. Ini mirip Dokter Jaya yang bener emang Sandiaga Uno ya. Nggak, miripnya cuma bahas konspirasi doang ya. Oh gitu ya. Kan di dokter tapi bukan bahas konspirasi dia Iya, dong. dokter ya. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir, komen di bawah karena itu adalah respect for us. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Yes. Join juga member kita dan juga Discord, link di deskripsi. Yes, yang paling penting member tapi ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.